Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari seputar sepak bola tanah air. Matthew Baker dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Medan. Keputusan ini dilakukan saat klubnya Melbourne City tengah fokus membangun tim untuk menyambut musim baru. Pemirsa, dari lapangan hijau kita beralih ke momen unik dari salah satu legenda sepak bola dunia. Zlatan Ibrahimovic tertangkap kamera sedang menikmati liburan di Bali selepas mendampingi AC Milan dalam tur pramusim di Asia. Zlatan terlihat menjalani ritual melukat di Pura Tirta Empul Gianyar pada 1 Agustus 2025. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Matthew Baker dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Medan, Sumatera Utara pada 10-18 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat pemain berusia 16 tahun tersebut untuk sementara meninggalkan Melbourne City, klub asal Australia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Selama sebulan terakhir, timnas Garuda U17 menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai bagian dari persiapan menyambut turnamen tersebut. Namun, Matthew Baker absen dari TC karena fokus mengembangkan karirnya di Melbourne City. Ia bahkan telah mencatatkan debut di tim senior dalam ajang Piala Australia beberapa waktu lalu. Kembalinya sang pemain ke skuad Garuda Muda membuat ia harus cepat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Meski demikian, keikutsertaan Matthew Baker di Piala Kemerdekaan turut menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian pihak menyayangkan keputusannya bergabung di tengah peluang emas yang ia miliki untuk mengamankan menit bermain di Melbourne City. Mereka menilai sebaiknya sang pemain tetap di klub dan baru merapat ke timnas saat Piala Dunia U17 2025 dimulai pada 3 November mendatang. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sejumlah pemain Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sebelumnya juga sempat kehilangan posisi utama di klub masing-masing setelah terlalu sering absen karena membela timnas, termasuk saat tampil di Piala AFF 2024. Namun demikian, bergabungnya Matthew Baker di Piala Kemerdekaan 2025 juga bisa menjadi bagian dari proses pembentukan chemistry tim jelang Piala Dunia U17. Kabar baik datang dari Jerman untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia Kevin Dix resmi menorehkan sejarah gemilang usai mencetak gol perdananya untuk klub barunya Borussia Mönchengladbach dalam laga pramusim 2025.
Kevin Dix mencetak gol melalui eksekusi penalti di menit ke-51 hanya beberapa detik setelah ia masuk menggantikan Josh Kelly di awal babak kedua. Momen ini menjadi sangat bersejarah karena menjadikannya pemain Indonesia pertama yang sukses mencetak gol untuk tim Bundesliga Jerman. Gol tersebut tidak hanya mengukir rekor pribadi, tapi juga menandai pembuktian cepat Dix dalam masa adaptasinya bersama klub barunya. Meski baru menjalani penampilan ketiganya dalam rangkaian laga pramusim, setelah sebelumnya tampil saat menghadapi FC Nuremberg dan Metalist Kharkiv, Kevin Dix menunjukkan kontribusi nyata yang mengesankan. Pelatih Gerardo Soane memberikan kesempatan kepada Dix untuk bermain selama 45 menit sebagai bek sayap kiri. Kepercayaan itu dibayar tuntas bukan hanya lewat gol, tapi juga performa solidnya dalam bertahan dan keaktifannya membantu serangan. Penampilannya ini menjadi sinyal positif dalam upaya sang pemain berusia 28 tahun itu merebut tempat di skuad utama Gladbach untuk musim 2025-2026. Selain memberi kontribusi langsung, pemain berusia 28 tahun ini juga memperlihatkan kemampuan adaptasi yang cepat dengan gaya permainan klub barunya. Aksinya pun mulai menarik perhatian publik Jerman dan tentu saja Indonesia yang berharap banyak dari kiprahnya di Bundesliga. Kapten Timnas Indonesia Jaitses menjadi omongan hangat di Italia terkait bursa transfer. Bek berusia 25 tahun tersebut saat ini masih memperkuat Venezia FC, klub yang musim lalu terdegradasi dari Serie A ke Serie B. Nama sang pemain belakangan ini dikaitkan dengan beberapa klub papan tengah Serie A seperti Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Ketiga klub tersebut dikabarkan tertarik merekrut kapten timnas Garuda tersebut setelah penampilannya yang konsisten bersama Venezia sepanjang musim lalu. Namun, negosiasi transfer tampaknya tidak mudah. Venezia FC dilaporkan mematok harga cukup tinggi untuk sang kapten, yakni sebesar 10 juta euro atau sekitar 200 miliar rupiah. Nilai tersebut disebut menjadi salah satu penghambat minat dari klub-klub peminat. Menanggapi rumor yang terus beredar, Jaitses akhirnya angkat bicara dalam momen presentasi ke skuad utama Venezia FC jelang pramusim. Dalam pernyataan yang cukup bijak, sang pemain mengaku senang berada di Venezia meskipun banyak spekulasi yang menyebut dirinya akan hengkang. Dirinya mengaku merasa nyaman di Venezia dan sebagai kapten, tentu ia sendiri bangga menjadi bagian tim ini. Jaitses juga masuk dalam daftar pemain Venezia FC untuk agenda pramusim yang akan dijalani melawan 3 klub berbeda.
Hal ini mempertegas bahwa hingga saat ini dirinya masih fokus bersama tim dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di lapangan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Broek, mengungkapkan kemungkinan akan memanggil pemain-pemain diaspora untuk memperkuat tim dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2025 usai takluk 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Meski gagal di turnamen regional tersebut, Garuda Muda harus segera bersiap menghadapi kompetisi berikutnya. Kadek Arel dan kawan-kawan dijadwalkan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada September mendatang. Dalam menyongsong turnamen tersebut, Van den Broek memiliki opsi untuk memperkuat tim dengan pemain diaspora yang sebelumnya sudah tampil bersama timnas senior, seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, dan Ivan Jenner. Menanggapi hal tersebut, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa dirinya akan memilih pemain terbaik untuk membela skuad Garuda Muda. Namun dirinya juga mengaku belum ingin terlalu jauh memikirkan susunan skuad, mengingat timnya baru saja menyelesaikan perjuangan di Piala AFF U23 2025. Van den Broek lebih memilih untuk menghargai usaha keras para pemainnya yang sudah tampil maksimal selama turnamen. Menurutnya, pelajaran terpenting dari ajang tersebut adalah bagaimana para pemain bisa terus belajar dan melakukan evaluasi demi perkembangan yang lebih baik. Meski Indonesia tidak masuk dalam agenda tur pramusim klub-klub top Eropa, negeri ini tetap menjadi destinasi favorit bagi para pesepak bola dunia untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Pulau Bali khususnya kerap menjadi tujuan utama para pemain bintang setelah menjalani musim yang padat. Sebelumnya sejumlah pesepak bola Eropa sudah lebih dulu merasakan pesona Pulau Dewata. Pada Juni lalu, mantan penyerang FC Barcelona Pau Victor diketahui menghabiskan waktu liburan di Nusa Penida. Di penghujung bulan yang sama, giliran legenda timnas Italia dan mantan bintang AS Roma, Francesco Totti, yang juga menikmati waktu santainya di Bali. Kini giliran Zlatan Ibrahimovic yang terlihat menghabiskan masa liburnya di Indonesia.
Setelah mendampingi AC Milan dalam rangkaian tur pramusim selama lebih dari sepekan di Hong Kong dan Singapura, legenda asal Swedia tersebut memilih untuk menyambung perjalanannya ke Bali. Ia diperkirakan menginap di kawasan Ubud, Gianyar. Pada Jumat 1 Agustus 2025, Zlatan mengunggah 3 foto di akun Instagram pribadinya @IamZlatanIbrahimovic yang langsung menarik perhatian netizen. Dalam foto-foto tersebut, Zlatan terlihat sedang menjalani ritual melukat atau pembersihan diri secara spiritual di Pura Tirta Empul, Desa Manukaya, Gianyar. Dengan mengenakan pakaian adat dan ekspresi kusyuk, Zlatan menyelam ke kolam utama Tirta Empul, mengikuti prosesi yang menjadi bagian dari budaya Bali. Kehadiran dan aksi spiritualnya ini menambah daftar panjang pemain dunia yang memilih Bali tak hanya untuk bersantai, tapi juga untuk merasakan kekayaan tradisi lokal Indonesia. Pemain andalan Tottenham Hotspur, Son Heung-min, mengonfirmasi bahwa dirinya akan hengkang dari klub yang telah dibelanya selama 1 dekade pada bursa transfer musim panas ini. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers jelang laga pramusim melawan Newcastle United yang akan digelar di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan pada Minggu 3 Agustus 2025. Son bergabung dengan Spurs pada Agustus 2015 dari Bayer Leverkusen dan sejak itu menjadi sosok kunci dalam lini serang. Selama berseragam Tottenham, pemain asal Korea Selatan itu mencatatkan 173 gol, 100 assist, serta meraih 1 trofi Liga Eropa dan total 454 penampilan di semua kompetisi. Dirinya mengaku bahwa keputusan untuk pergi diambil setelah berhasil mempersembahkan trofi Eropa pertama bagi Spurs musim lalu, usai mengalahkan Manchester United di final Liga Eropa. Pelatih baru Tottenham, Thomas Frank, menyebut laga melawan Newcastle bisa menjadi penutupan yang indah bagi karir Son di Spurs. Karena dirinya berkesempatan mengucapkan salam perpisahan di hadapan publik negaranya sendiri. Setelah pertandingan tersebut, Spurs dijadwalkan melanjutkan tur pramusim ke Jerman untuk menghadapi Bayern Munchen pada Kamis 7 Agustus 2025 di Allianz Arena.
Laga itu menjadi pemanasan terakhir sebelum tampil di final Piala Super Eropa melawan Paris Saint-Germain di Stadion Blue Energy, Italia sepekan kemudian. Sementara itu, jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Major League Soccer atau MLS di Amerika Serikat menjadi tujuan favorit Son untuk melanjutkan karirnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.